Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kayla Aura Triana, Wardah Roiha, Nida Triana Zahra, dan Adestiani Pratiwi. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang pendidikan inklusi dan penyandang disabilitas serta layanan pendidikan. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Lalu, apa sih tujuan pendidikan inklusi itu? Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lalu, siapa saja sih penyandang disabilitas itu? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Nah, berdasarkan kesamaan hak jenis-jenis disabilitas, memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, disabilitas mental, yang kedua, disabilitas fisik, dan yang ketiga, disabilitas ganda. Selanjutnya, anak dengan hambatan autisme. Jadi, anak autis adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami keterlambatan perkembangan yang kompleks untuk melakukan interaksi sosial dan emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan sensorik yang terjadi selama kehidupan. Anak sesuai usia dikelompokkan dalam usia prasekolah dan remaja. Setiap kelompok usia anak memiliki tugas perkembangan yang berbeda, sehingga keterlambatan perkembangan anak dapat menyebabkan tugas perkembangan anak tidak tercapai pada masa usia anak yang akhirnya terjadi penumpukan keterlambatan perkembangan. Hambatan yang terjadi pada anak autis. Yang pertama, ada kesulitan berkomunikasi. Masalah mendasar pada komunikasi yang dialami anak autis adalah banyak dari mereka mengalami sulit berbicara atau terlambat berbicara, sulit menulis, membaca, memahami bahasa isyarat seperti menunjuk, dan melambai sehingga membuat mereka sulit melalui percakapan atau petunjuk yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, ada gangguan dalam hubungan sosial. Salah satu ciri yang sangat menonjol pada anak dengan gangguan autis yaitu anak seringkali terlihat asik dengan dunianya sendiri sehingga sulit terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap yang tidak responsif dan sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Dan yang terakhir ada gangguan dalam perilaku. Beberapa perilaku yang tampak dan sering dilakukan anak autis adalah cuek terhadap lingkungan, perilaku tak terarah yakni mondar-mandir, lari-lari, manjat-manjat, berputar-putar, lompat-lompat, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada faktor penyebab autisme. Yang pertama ada faktor genetika. Keluarga yang memiliki satu anak menderita autis berpeluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang autis juga. Penelitian yang dilakukan pada anak kembar dihasilkan bahwa anak kembar kemungkinan besar mengalami gangguan autis. Yang kedua ada gangguan pada sistem syaraf. Banyak peneliti yang melaporkan bahwa anak autisme memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak, tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecil. Dan yang ketiga ada ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala autisme berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan. Alergi terhadap makanan tertentu seperti bahan-bahan yang mengandung susu, tepung gandum, daging, gula, bahan pengawet, penyedap rasa, bahan pewarna, dan ragi. Lalu, adapun layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yaitu
Segregasi seiring disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, maka bentuk pendidikan segregasi menyesuaikan diri dengan terdapat dua cara untuk mendirikan sekolah, yaitu sekolah luar biasa atau SLB dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu sekolah luar biasa berasrama, kelas jauh atau kelas kunjungan, dan sekolah dasar luar biasa. Yang kedua yaitu mainstreaming. Mainstreaming adalah layanan pendidikan khusus yang ditunjukkan kepada anak berkebutuhan khusus dengan menempatkan mereka ke dalam sekolah-sekolah yang umum dengan berbagai modifikasi layanan dan pengaturan dari sekolah dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Konsep tidak harus terpisah dari yang umum. Yang ketiga yaitu integrasi. Integrasi juga disebut dengan sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang memadukan anak kebutuhan khusus dengan anak normal. Penyatuan tersebut dapat bersifat sebagian atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi, bahkan dapat bersifat menyeluruh. Yang terakhir yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekian dari kami, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.